dari kelompok 2 untuk membaca isi materi pada kali ini. Saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usrina Norau, berperan sebagai pemateri yang berjudul Morfologi Sungai. Lanjut. Pengertian sungai. Sungai adalah aliran air yang mengalir di permukaan bumi, biasanya mengalir menuju laut, dan memiliki aliran yang terus-menerus. Sungai dapat berasal dari sumber air seperti mata air, danau, atau hujan, dan seringkali membentuk ekosistem yang kaya. Apa yang ingin kamu ketahui lebih dalam tentang sungai? Morfologi sungai merujuk pada bentuk strukturnya sungai muda. Sungai muda adalah sungai yang baru terbentuk dan masih dalam tahap awal perkembangan morfologinya. Ciri-ciri sungai muda meliputi aliran lereng yang curam, erosi aktif. Beberapa ciri-ciri sungai dewasa. Aliran lebih lambat, kecepatan aliran Kecepatan aliran air berkurang dibandingkan dengan sungai muda. Biasanya terjadi di daerah yang lebih datar. Bentuk saluran. Saluran sungai cenderung lebih berkelok-kelok dengan lekukan utama lembah terbentuk. Sungai. Lembah V terbentuk ketika sungai mengikis tanah dan batuan seiring waktu. Erosi yang terjadi menciptakan tebing curam di sepanjang tepi sungai. Aliran permukaan. Air hujan yang mengalir di permukaan juga dapat mengikis tanah, membentuk lembah yang kecil tetap terlihat jelas. Fungsi dan manfaat lembah. Lembah U, glester yang bergerak perlahan mengikis batuan dan tanah di sepanjang jalurnya, membentuk lembah U yang lebih lebar dan dalam. Setelah glester mencair, lembah ini tetap terlihat jelas. Sumber air. Lembah sering menjadi tempat pengumpulan air hujan, sungai, dan danau yang menyediakan sumber air untuk pertanian, keperluan domestik, dan ekosistem. Tanah subur. Lembah biasanya memiliki tanah yang kaya akan nutrisi, menjadikannya area ideal untuk pertanian dan penanaman berbagai jenis tanaman. Ciri-ciri lembah. Bentuk geografis. Umumnya memiliki bentuk cekung dan terletak di antara dua atau lebih bukit atau pegunungan, kedalaman dan lebar. Lembah dapat bervariasi dalam kedalaman dan lebar, dengan lembah V yang curam dan lembah U yang lebih lebar. Sungai atau aliran air. Seringkali terdapat sungai atau aliran air yang mengalir di sepanjang lembah yang berperan dalam pembentukan dan pengikisan tanah. Tanah subur. Tanah di lembah cenderung lebih subur. Sungai. Pembajakan sungai merujuk pada perubahan aliran atau jalur sungai akibat proses alami atau aktivitas manusia. Berikut adalah beberapa aspek terkait pembajakan sungai. Erosi. Aliran air yang kuat dapat mengikis tepi sungai menyebabkan aliran berpindah ke sisi lain. Sedimentasi. Endapan sedimen dapat membentuk delta atau mengganti jalur sungai, mengakibatkan pembajakan. Perubahan iklim. Variasi dalam curah hujan dan pola cuaca dapat mempengaruhi aliran sungai. Perubahan iklim, variasi dalam curah hujan, dan pola cuaca dapat mempengaruhi aliran sungai. Ekosistem. Cangkes, pembajakan dapat mengubah habitat bagi flora dan fauna,
serta mengaruhi keanekaragaman hayati. Kehilangan tanah pertanian. Perpindahan aliran dapat menyebabkan tanah subur tererosi atau tidak lagi terjangkau oleh air, banjir. Jalur baru dapat meningkatkan risiko banjir di daerah yang sebelumnya aman. Morfologi pengendapan sungai. Morfologi pengendapan sungai merujuk pada bentuk dan struktur yang dihasilkan oleh proses sedimentasi di dalam dan sekitar sungai. Berikut adalah beberapa elemen penting dalam morfologi pengendapan sungai. Delta, terbentuk di muara sungai ketika aliran air melambat dan mengendapkan sedimen membentuk area yang luas dan datar. Delta seringkali bercabang menjadi beberapa saluran. Sadbar, pegunung pasir yang terbentuk di dalam sungai akibat pengendapan material saat aliran air melambat. Sandbar dapat menjadi habitat penting bagi berbagai spesies. Point bar, area pengendapan di sisi dalam lengkungan sungai yang terbentuk oleh aliran berkelok. Material yang diendapkan di sini seringkali terdiri dari pasir dan berkerikil. Oxbow Lake, danau berbentuk lengkung yang berbentuk ketika bagian dari sungai terputus akibat pengendapan dan erosi, menciptakan area tertutup dari aliran sungai. Terima kasih, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, itulah isi materi dari kelompok 2. Dari sini saya membuka 2 sesi dari kelompok 1. Sesi pertama 2 pertanyaan dan sesi kedua 2 pertanyaan. Saya persilahkan kepada forum untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Masangaji dari kelompok 3. Ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Dengan bunyi pertanyaan, bagaimana proses erosi dan sedimentasi mempengaruhi bentuk sungai? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari saudara Yuli. Dengan pertanyaan, bagaimana proses dan sedimentasi mempengaruhi bentuk sungai? Proses dan sedimentasi sangat berpengaruh terhadap bentuk sungai. Berikut adalah beberapa cara mempengaruhinya. Yang pertama, erosi. Aliran air yang kuat dapat mengikis tanah dan batuan yang di sepanjang tepi sungai, membentuk tebing dan meander. Erosi ini membentuk saluran sungai yang lebih dalam dan lebar. Yang kedua, sedimentasi. Ketika kecepatan aliran air berkurang, material yang terbawa air akan mengendap. Proses ini sering terjadi bagian hilir sungai, menciptakan delta atau lapisan sedimentasi dan dasar sungai. Yang ketiga, meander. Proses sedimentasi dan erosi bekerja sama untuk membentuk lekungan atau meander di sisi luar lekungan. Erosi terjadi sementara di sisi dalam sedimentasi menumpuk. Dan yang keempat, pola aliran. Sedimentasi mempengaruhi pola aliran sungai yang mengakibatkan bentuk pulau-pulau kecil dan mengubah jalur sungai. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Itulah jawaban dari kelompok 2. Dan saya akan membantu menjawab sedikit pertanyaan dari saudara Yuli. Yang bunyi pertanyaannya, bagaimana proses dan sedimentasi mempengaruhi
bentuk sungai. Proses sedimentasi mempengaruhi bentuk sungai dengan cara mengedapkan partikel-partikel yang terbawa arus sungai. Partikel-partikel ini yang berasal dari erosi dan pengangkutan material akan terkumpul di dasar sungai dan membentuk lapisan sedimen. Proses ini dapat mengubah bentuk sungai dengan cara memperlambat, memperlebar, dan memperdalam aliran sungai, serta mengurangi kecepatan aliran sungai. Hal ini dapat mengakibatkan pembentukan danau, rawa-rawa, dan dataran banjir. Ya, itu saja jawaban saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alda Bahdar dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaannya, menurut Anda, mengapa sungai biasanya terbentuk di sekitar pegunungan dan daerah daratan tinggi? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu menurut Anda, mengapa sungai terbentuk sekitar pegunungan dan dataran tinggi? Sungai terbentuk di sekitar pegunungan dan dataran tinggi karena adanya curah hujan yang mengalir dari lereng dan aliran air yang terakumulasi. Ketika air mengalir menuruni lereng, ia membentuk aluran dan semakin dalam, sehingga menciptakan sungai. Proses erosi juga memainkan peran penting dalam pembentukan dan perdalaman jalur sungai tersebut. Saja yang bisa saya sampaikan. Itulah jawaban dari saudara kita Ariel. Bagaimana penanya? Ada tanggapan atau sudah puas? Oke, terima kasih.